Insinyur Muhsin Jafar. Ya, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang tertutup vonis kasus tindak pidana terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Abdurrahman alias Rahman. Sedangkan barang bukti lainnya yaitu satu CD RW plus warna putih yang berisi A, video Habib Rizik, bukan isi dan seterusnya. Sampai dengan nomor 223 dirampas untuk negara segi kantor imigrasi. Sedangkan barang bukti nomor 224 sampai dengan 259 dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa jatuh pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 13 huruf C Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang untuk Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan-peraturan perundang lain yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Munarman secara hukum telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah KTP atas nama Munarman secara hukum, NIK 367 dan seterusnya, dan 1 buah paspor atas nama Munarman Abdul Hamid Ibrahim, nomor paspor B76 dan seterusnya, dikembalikan kepada terdakwa. 1 lembar KTP Kota Makassar atas nama Agus Salim, dikembalikan kepada Agus Salim atas Ustadz Agus Salim alias Agus Salim Sam alias Agus bin Samsudin Latif. 1 buah KTP atas nama terdakwa Muhsin Jafar dikembalikan kepada Muhsin Jafar alias Habib Muhsin alias Habah. 1 buah KTP atas nama Abdurrahman Langkong dikembalikan kepada terdakwa, dikembalikan kepada saksi Abdurrahman Langkong SH alias Ustadz Abu Rahman alias Rahman. Sedangkan barang bukti lainnya yaitu 1 CD RW plus warna putih berisi A, video Habib dan seterusnya. Barang bukti nomor 1 sampai nomor 210 tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti nomor 211 sampai 223 dirampas untuk negara untuk kantor imigrasi. Sedangkan barang bukti nomor 204 sampai dengan 259 dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti dari terdakwa dan penasihat hukum yaitu nomor 1 sampai dengan 411 tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Begitu ya terdakwa ya. Putusan dari Majelis Hakim bahwa kami berbeda pendapat dengan penuntut umum. Penuntut umum berpendapat bahwa dakwaan kedua yang terbukti, Majelis Hakim dakwaan ketiga. Untuk pidananya penuntut umum minta 8 tahun, untuk Majelis Hakim menjatuhkan 3 tahun. Ya, sudah paham ya? Terhadap putusan saudara punya hak untuk mensikapinya apakah akan menerima, pikir-pikir atau banding. Begitu juga dengan penuntut umum. Baik, Majelis, ya dengan putusan ini kami minta supaya kami bisa berunding karena memang ini kan bulan puasa, waktunya 7 hari, jadi kami bisa hari ini juga berembuk untuk menyatakan sikap ini. Silakan. Mau pindah.
Baik majelis, setelah kami rapat dengan terdakwa, kami menyatakan banding atas putusan. Ini juga ya. Betul juga dari penuntut umum. Baik, kami akan menyatakan banding. Banding juga ya. Baik, dengan pembacaan putusan maka serangkaian pemeriksaan atas nama terdakwa telah selesai. Sidang nyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Ya, itu tadi pembacaan dari Majelis Hakim terkait dengan putusan 3 tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Sekretaris Umum FPI Munarman yang sebagai terdakwa kasus terorisme. Hakim menilai bahwa terdakwa secara sengaja menyembunyikan terkait dengan aksi terorisme yang terjadi di markas FPI di Sungai Limboto di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 dan 25 Januari 2015 lalu. Dalam hal ini, Hakim menyatakan terdakwa bersalah karena melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 2018. Dalam pembacaan putusan, Hakim menyatakan bahwa Munarman divonis 3 tahun penjara, dan sebelumnya Hakim juga menanyakan kepada pihak kuasa hukum serta jaksa, dan pihak kuasa hukum serta jaksa menyatakan akan melakukan upaya banding atas vonis Hakim 3 tahun terhadap terdakwa Munarman. Sidang ini digelar secara tertutup dengan menghadirkan Munarman sebagai terdakwa secara langsung.